IPBC, India, Pakistan, Bangladesh, dan Cina. Itu rata-rata mereka, mohon maaf, keahliannya kompetensinya masih jauh di bawah tenaga kerja Indonesia. Tapi gajinya luar biasa. Mereka pintar cuma bahasa Inggris aja, tetapi sebenarnya kosong. Ini karena keputusannya di sana. Lalu kemudian lagi-lagi Perpres ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 2 yang dimana tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini malah Silakan Bu Surat bicara dulu. Mira Surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musalin, ada Pak Marwan dan juga Pak Amin serta Bang Reza Pangli online. Kang Ubed, ini sahabat saya, mohon maaf selalu diundang belum bisa hadir karena waktunya bersama dengan agenda Bang. Lalu Pak Abdullah dan juga ada Habib Husin serta Pak Taufik. Saya harus menyampaikan secara rinci supaya kawan-kawan dan juga seluruh rakyat Indonesia tahu persis yang disampaikan oleh tadi Bang Marwan terkait dengan apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Jokowi selaku Presiden RI sejak pertama kali dilantik tahun 2015 lalu, 2014 akhir. Supaya nggak salah. Jadi saya bicaranya berdasarkan detail per detail secara fakta-fakta yang ada. Pada 2014 lalu Pak Jokowi saat kampanye itu telah berjanji akan di hadapan buruh, saat itu diwakili oleh Bu Rike Dian Pitaloka, terkait dengan tri layak. Tri layak itu upah layak, kemudian pekerjaan layak, dan juga hidup layak. Itu janji beliau pada saat pertama kali ingin menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi ternyata jadi tinggal janji tahun 2015 lalu beliau justru pertama kali beliau setelah dilantik malah mengeluarkan yang namanya PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Nah, PP 78 ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Jadi ditabrak sama dia dengan mengeluarkan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam PP ini sungguh berdampak luar biasa, sangat buruk terhadap kondisi upah para pekerja Indonesia saat itu, karena PP 78 menghilangkan namanya survei komponen hidup layak yang seharusnya dia menggunakan inflasi plus pertumbuhan ekonomi plus adanya survei komponen hidup layak yang dilakukan oleh 3 komponen yaitu serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ini dihilangkan. Nah, artinya tadi bertentangan dengan undang-undang yang saat itu masih berlaku. Ini ditabrak oleh Pak Jokowi. Kemudian ini masih di tahun 2015. Ini luar biasa. Permenaker peraturan Menteri Tenaga Kerja dikeluarkan. Pada saat itu Menteri Tenaga Kerjanya Pak siapa? Pak Hanif Dahiri. Nah, ini juga mengeluarkan Permenaker nomor 16 tahun 2015 tentang ini luar biasa. Penghapusan kewajiban berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Padahal seharusnya bahasa ini kan pintu masuk syarat utama. Ini lagi-lagi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja dan Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bahasa yang saat itu masih berlaku. Jadi ini masih terus ditabrak nih, keluarin peraturan regulasi yang di atasnya ditabrak. Sudah artinya kalau bertentangan dengan undang, artinya bertentangan lagi dengan Undang-Undang Dasar 45, clear sekali. Lalu kemudian ini muncul di tahun 2000, saya urut ya, 2017. Kemudian pemerintah mengeluarkan sebuah keputusan untuk melakukan gerakan, kalau kawan-kawan semua pernah mendengar, Gerakan Nasional Non Tunai atau GNTT, yaitu gerakan nasional yang menerapkan teknologi tanpa uang tunai atau tanpa cashless pada semua sektor. Dampaknya bagi pekerja buruh yang di PHK akibat penerapan GNTT ini seperti jalan tol, perbankan, dan retail. Ini data BPS tahun 2017 ada kurang lebih 7 juta pengangguran di Indonesia. Lalu gara-gara penerapan non tunai ini ada sekitar lebih kurang 2 juta, nambah 9 juta pengangguran Indonesia saat itu. Dan padahal lapangan pekerjaan saat itu Indonesia belum menerapkan. Dan saat itu saya masih bekerja di sektor jalan tol, ada kurang lebih 20.000 orang pekerja jalan tol yang nganggur di PHK dan sekarang nganggur, sekarang nggak kerja apa-apa. Ya.
Kalau saya waktu itu sempat menyampaikan 2016 langsung ke Pak Jokowi berhadap-hadapan karena saat itu ada yang namanya, saya sebagai wakil ketua lembaga kerjasama tripartit nasional, saya diundang. Saat itu ada peresmian tentang rumah buruh saat itu, tapi kenyataannya rumah buruh itu tidak pernah ada. Saya sudah menyampaikan langsung karena beliau bilang yang diundang adalah para ketua-ketua serikat di BUMN dan salah satunya saya. Saya menyampaikan langsung, Pak Jokowi, ini kenapa ada pergerakan non tunai dan itu gardu tol otomatis nanti akan ada dan ada kurang lebih teman-teman saya 20.000 orang di PHK. Lalu dia bilang gini, saya ingat betul, dia bilang gini, saya itu hari Kamis ya, nanti kalau kamu di PHK ngadu ke saya, coba logikanya. Mana orang mau dia ngusir kalau satu orang di PHK. Lalu dengan ringannya Pak Menteri Tenaga Kerja saat itu di sampingnya Pak Handaki menyampaikan, kalau kamu masih terus berkutat dengan manual, ini balik lagi di Indonesia ini ke zaman batu. Saya sudah menyampaikan bahwasannya Indonesia belum siap menerapkan teknologi ini karena masih banyak pengangguran. Di Amerika sekalipun, saya bilang di Korea, saya pernah ke Korea Selatan, lalu di Amerika, saya bilang Jepang, itu jalan tolnya itu masih menyediakan yang cash, gitu ya, masih yang menyiapkan tunai. Tidak semua 100%, termasuk gedung-gedung bertingkat masih menyiapkan tangga darurat. Tidak semua lift, saya bilang gitu. Dan kenyataannya banyak yang ujung-ujungnya kalau ditelusuri lagi ini adalah soal bisnis ya. Ujung-ujungnya saya punya data begitu. Lalu ada pembelaan dari para pemuja teknologi, yaitu menyampaikan ke saya bahwa dengan penerapan teknologi maka akan ada jenis pekerjaan baru yang muncul. Benar sekali, ya benar sekali ada pekerjaan yang muncul, pekerjaan baru. Tapi sayangnya pekerjaan tersebut masih kurir, driver online gitu loh. Nah, ini dengan mengatasnamakan sistem kemitraan, padahal sesungguhnya itu kemitraan palsu. Karena apa saya bilang? Pekerja tidak berdaya di sana. Di sana tidak ada upah, ya, transaksi tarif langsung langsung diberikan gitu tanpa ada negosiasi. Kalau ada kesalahan langsung disuspend. Dan nasib kurir, saya punya anggota di kurir dan driver online ini, saya punya banyak yang tiap hari mati kurang lebih 10 orang untuk yang kurir karena kerjanya luar biasa dari pagi sampai ke pagi lagi, dan itu upahnya kalau nggak salah satu paket cuma 100 rupiah. Tidak ada kesehatan, tidak ada jaminan hari tua dan lain sebagainya. Makanya saya sudah protes kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Bida Fauzia untuk menghilangkan sistem kemitraannya palsu ini. Jadi bukan kemitraan sesungguhnya, ini bohong gitu ya. Kemudian selanjutnya saya harus urut gitu supaya nggak salah. 2018 ini lagi-lagi bertabrakan dengan undang-undang. Pak Jokowi mengeluarkan peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing yang mempermudah tenaga kerja asing masuk Indonesia. Mulai dihilangkan yang tadi kewajiban berbahasa Indonesia, kemudian memberikan karpet merah yang seharusnya dia ada 6 bulan gitu. Ini sampai terus-menerus bisa diperbarui dan selamanya. Dan saya dapat informasi juga, bukan informasi yang hoax gitu ya, bahwa ternyata yang masuk di sini, saya punya data bahwa yang masuk sini tenaga kerja kasar, nggak usah jauh-jauh sampai ke mana Morowali gitu, ke Cikunir yang pembuatan kereta cepat itu banyak tenaga kerja asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan upahnya itu rata-rata di atas upah minimum provinsi rakyat Indonesia. Dan kalau mereka rata-rata 40 juta gitu, kalau kita cuma 2,5 juta, luar biasa. Dan sayangnya gajinya itu tidak kita bangsa negara ini tidak menikmati karena kan mereka menggunakan sistem yang namanya Alipay kalau nggak salah, langsung ditarik ke negerinya yaitu di Cina karena kebanyakan tenaga kerja asing asal Cina. Dan kita bisa lihat ke salah satu sektor telekomunikasi yang mantannya Pak Marwan itu terkenal dengan IPPC, India, Pakistan, Bangladesh, dan Cina. Itu rata-rata mereka, mohon maaf, keahliannya kompetensinya masih jauh di bawah tenaga kerja Indonesia. Tapi gajinya luar biasa. Mereka pintar cuma bahasa Inggris aja, tapi sebenarnya kosong. Ini karena keputusannya di sana. Lalu kemudian lagi-lagi Perpres ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 2 yang dimana tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak oleh kemanusiaan. Ini malah memberikan karpet merah yang luar biasa dengan masuknya luar biasa tenaga asing. Dan saya sudah rapat dengar pendapat dengan DPR RI Komisi 9 dan menyadari betul dan memang setuju DPR pada saat itu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa tadi karena sudah tersandera mungkin. Lalu 2019 Pak Jokowi juga mencalonkan diri kembali nih, sayang guru-guru yang sebagian masih terus milih gitu ya. Dia tidak
Dia tidak berjanji apa-apa di 2019, cuman luar biasanya ini 2019 saat pidato pelantikan pertama beliau di depan DPR, DPD, MPR gitu, dia menyampaikan tadi kamu Ben sudah menyampaikan, akan membuat sebuah rangkuman puluhan undang-undang akan dijadikan satu, yaitu berupa namanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja saat itu namanya. Cilaka. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan juga regulasi tentang UMKM. Saat itu di pidato ya. Dan luar biasa, baru diomongin gitu, ini dampaknya udah merusak seluruh pekerja buruh. Baru diomongin 2019, ini para pengusaha hitam gitu ya, kompak bener ini, langsung membuat sebuah keputusan mem-PHK secara sepihak, secara mudah kepada pekerja buruh kita, ya, tanpa proses yang namanya SP1, SP2 dan juga SP3, langsung di PHK dengan alasan hari ini misalnya si A, ya contoh namanya si A, dia pagi kerja, sorenya bisa langsung di PHK karena alasan rugi, karena dalam undang-undang Omnibus Cipta Kerja itu boleh. Ini luar biasa ini. Makanya kenapa buruh marah saat itu. Dan luar biasanya kita dihantam dengan COVID-19 saat itu 2020, 2021, 2020, 2021 COVID, buruh langsung dirumahkan oleh pengusaha tanpa diupah, tanpa dibayar, langsung di PHK tanpa ada pesangon, walaupun mau berselisih langsung ke pengadilan, tapi buruh nggak punya uang saat itu. Kita udah ngomong ya, kita udah sampaikan ke pemerintah, tapi pemerintah bagian. Kemudian tahun 2021 ini proses luar biasa cepat ya dalam pembuatan undang-undang. Kenapa saya bilang cepat? Pada Februari 2020 naskah itu diberikan ke DPR RI, Oktober 2020 di pagi menjelang malam buta, pagi buta gitu, disahkan oleh DPR RI. Ya ini luar biasa, padahal kita sudah sangat protes, demo, dan banyak korban dari adik-adik mahasiswa dan juga buruh saat itu ya, besar-besaran tapi tetap berlalu lah itu ya, berlanjut. Jadi sangat cepat untuk satu membuat undang-undang yang mengumpulkan puluhan undang-undang, ini begitu sangat cepat dalam membuat undang-undang. Prosesnya Februari diserahkan ke DPR, kemudian Oktober 2020 disahkan. Ini luar biasa. Lalu 2021 kami JR, Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, kurang lebih Oktober. Mahkamah Konstitusi memutuskan, tadi kamu sampaikan, memberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah untuk memperbaiki. Ini baru dari sisi formil, belum ke materi, belum ke pasal per pasal. Kalau ke pasal per pasal lebih parah lagi. Baru material, bahwa harus melibatkan partisipasi publik, gitu. Meaningful participation, artinya ini nggak sembarangan. Meaningful participation itu artinya menyerap aspirasi, langsung mengakomodir, mendiskusikan. Ini enggak sama sekali. Akhirnya MK memutuskan, tapi luar biasa Pak Jokowi mengeluarkan Perpu Desember 2022. Perpunya itu isinya hampir sama lah isinya dengan undang-undang gitu. Dan saya protes keras saat itu, bisa dilihat di jejak digital. Saya protes keras ya, meskipun ada sebagian kawan-kawan buruh yang setuju Perpu, tapi kami protes keras, saya protes keras luar biasa. Dan parahnya lagi, para yang katanya anggota wakil rakyat itu setuju malah mensahkan itu kalau nggak salah. Jadi undang-undang nomor 6 tahun 2023. Ini luar biasa, dan rakyat dikirim lagi untuk JR lagi, termasuk saya di dalamnya. Dan tadi Bang Rijal Ramli itu menjadi salah satu saksi ahli ya untuk JR-nya kami untuk undang-undang Omnibus Cipta Kerja yang sekarang ini di tahun 2023. Dan kami pesimis karena mengingat daripada Mahkamah Keluarga, kalau nggak salah Mahkamah Konstitusi itu sekarang kan ketuanya sudah itu ya dipakai. Itu kemudian saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merubah, termasuk negara, untuk negara merubah perspektif dari negara terkait menggunakan investasi sebagai tulang punggung elemen ekonomi negara. Seharusnya negara menggunakan daya beli konsumen rakyat menjadi tulang punggung ekonomi. Artinya gini, upah buruh harus dinaikkan tinggi. Kalau upah buruh dinaikkan tinggi, maka konsumsi tinggi, maka dengan daya beli tinggi kemudian roda ekonomi berputar dan ekonomi akan meningkat. Mungkin dari saya itu Bang Marwan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.